Halo semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel XP Project. Oke, di video kali ini saya akan merekomendasikan lagi tema Xiaomi, terutama bagi kalian yang sudah menggunakan MIUI 13 atau MIUI 12.5. Dan tentunya untuk tema yang saya bagikan ini sudah tersedia di Theme Store dengan semua lokasi. Maka dari itu, untuk mempersingkat durasi video, kita langsung saja lanjut ke tema yang pertama. Oke, untuk rekomendasi tema yang pertama di sini saya mempunyai tema Genshin Impact. Yang tampilan awalnya ini sayang sekali masih terlihat biasa saja karena tampilan wallpapernya ini terlihat polos dengan gaya gradasi dua warna seperti ini. Lalu untuk tampilan widgetnya juga di sini terlihat sangat sederhana dan terlihat sangat minimalis. Namun untuk tampilan pada bagian icon-iconnya ini sudah mengalami perubahan yang tentunya sudah bisa merubah semua tampilan icon pada bagian ini. Dan juga untuk tampilannya ini menurut saya jadi lebih menarik. Lalu untuk tampilan pada volume slider di sini sayang sekali masih belum ada perubahan. Selanjutnya untuk tampilan pada bagian bar notifikasi juga di sini terlihat lebih bagus. Karena untuk tampilan pada bagian background dan juga gambar pada bagian header atasnya ini sudah ada tambahan gambar dari karakter Genshin Impact. Kemudian untuk tampilan pada notifikasi yang masuk juga di sini sudah terlihat transparan, yang tentunya untuk tampilan pada bagian bar notifikasi ini jadi lebih bagus. Selanjutnya untuk tampilan pada bagian control center juga di sini sudah terlihat bagus. Untuk tampilan gambar pada bagian background dan juga header atasnya ini masih terlihat sama seperti tampilan pada bar notifikasi. Kemudian untuk tampilan icon dan juga perpaduan warna pada bagian ini sudah terlihat bagus dan tentunya jika dilihat dari bagian keseluruhannya ini jadi lebih menarik. Lalu pada tampilan icon sinyal dan juga baterainya di sini sudah mengalami perubahan dengan tampilan yang menurut saya jadi lebih bagus seperti ini. Selanjutnya untuk tampilan pada bagian setting ini juga sudah mengalami perubahan, dan untuk tampilan pada bagian background serta gambar pada bagian header atasnya di sini masih terlihat sama seperti tampilan bar notifikasi dan juga tampilan control center. Lalu untuk tampilan icon-iconnya di sini sudah mengalami perubahan, dan tentunya untuk tampilan pada bagian setting ini sudah bisa merubah semua tampilan di bagian setting ini. Kemudian tema ini juga sudah bisa merubah beberapa tampilan pada aplikasi sistem. Contohnya pada aplikasi papan panggilan, kemudian tampilan kontak, lalu tampilan pada aplikasi pesan untuk bagian luar serta bagian dalam pada aplikasi pesan ini. Dan juga untuk aplikasi Theme Store di tema ini sudah bisa tembus, terutama pada bagian header atasnya ini. Lalu apabila kalian ingin mendapatkan tema ini, kalian bisa mendapatkannya di Theme Store dengan nama Adi P12.5 yang tentunya sudah tersedia dengan semua lokasi. Kemudian untuk aplikasi pihak ketiga di tema ini hanya bisa merubah tampilan pada aplikasi WhatsApp untuk bagian luar serta bagian chatting di aplikasi WhatsApp ini. Dan juga untuk tampilan wallpaper di bagian chatting aplikasi WhatsApp ini menjadi lebih menarik seperti ini. Selanjutnya untuk tampilan pada bagian layar kunci di sini tampilannya sangat sederhana. Untuk wallpapernya masih seperti tampilan wallpaper awal. Kemudian untuk bagian widgetnya di sini dan juga tampilan icon di sini sudah dipindah ke bagian bawah. Lalu apabila kita ketuk dua kali di bagian layar kunci ini akan muncul menu widget musik. Ya, dan untuk tampilan layar kuncinya hanya seperti itu saja. Dan juga untuk pembahasan pada tema yang pertama saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Maka dari itu sekarang kita langsung saja lanjut ke tema yang kedua. Ya, jadi ini adalah tampilan awal dari tema yang kedua. Untuk tema ini support di mode light mode dan juga mode dark mode. Namun untuk tampilan pada mode light mode dan juga mode dark mode-nya ini masih terlihat sama saja. Untuk tampilan wallpaper di bagian awal ini tampilannya cukup bagus ya seperti ini dengan background hitam dan wallpapernya ini terlihat keren. Lalu untuk tampilan widgetnya di sini terlihat lebih minimalis. Dan juga untuk tampilan icon-iconnya di sini sudah mengalami perubahan dan perubahannya ini sudah terlihat cukup bagus. Namun sayang sekali untuk perubahan pada tampilan iconnya ini masih belum bisa merubah semua tampilan iconnya ini. Selanjutnya untuk tampilan pada volume slider di tema ini sudah bisa merubah tampilan pada gradasi warna menjadi berwarna ungu. Lalu untuk tampilan pada bar notifikasinya di sini terlihat polos dan terlihat sederhana. Dan juga untuk tampilan pada background notifikasi yang masuk di sini masih terlihat polos hitam dengan tambahan aksen warna ungu di bagian pinggiran untuk tampilan pada notifikasi yang masuk ini. Selanjutnya untuk tampilan pada control center juga di sini masih menggunakan background yang polos hitam. Untuk perpaduan warna di sini ada warna ungu dan warna biru.
Lalu untuk tampilan keseluruhan pada bagian control center ini menurut saya sudah sangat bagus untuk dilihat meskipun tampilannya ini sederhana. Kemudian untuk tampilan pada icon sinyal dan juga baterai di sini sudah mengalami perubahan dengan tampilan yang seperti ini. Lalu untuk tampilan pada bagian setting ini juga masih terlihat polos dengan background hitam. Lalu untuk tampilan icon-icon di bagian setting ini sudah mengalami perubahan dan juga sudah ada garis-garis berwarna ungu di bagian setting ini yang menjadikan tampilannya ini menjadi lebih menarik. Lalu tema ini juga sudah bisa merubah beberapa tampilan pada aplikasi sistem. Contohnya pada aplikasi papan panggilan, tampilan kontak, dan juga tampilan pada aplikasi pesan untuk bagian luar serta bagian dalam di aplikasi pesan ini. Kemudian apabila kalian ingin mendapatkan tema ini, kalian bisa mendapatkannya di Theme Store dengan nama 03 MTX Design yang tentunya sudah tersedia dengan semua lokasi. Dan untuk aplikasi pihak ketiga di tema ini sayang sekali masih belum ada yang bisa tembus. Selanjutnya untuk tampilan pada bagian layar kunci di tema ini masih sederhana. Untuk gaya layar kuncinya masih menggunakan gaya seperti tema bawaan. Dan untuk tampilan wallpapernya di sini masih menggunakan wallpaper yang sama seperti di tampilan awal tadi. Ya, untuk bagian layar kuncinya ini sayang sekali tidak ada yang spesial. Dan untuk pembahasan pada video kali ini saya cukupkan sekian terlebih dahulu. Maka dari itu saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.